Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menyandang status sebagai bangsa pilihan, umat kesayangan Allah, ternyata tidak menjadi jaminan bagi Israel bahwa kelakuan mereka akan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki bagi mereka. Karena nyatanya dibandingkan dengan perilaku taat dan setia, nyatanya kelakuan Israel justru lebih banyak tidak taat dan setianya. Sehingga akhirnya selain status sebagai bangsa pilihan, umat kesayangan, Tuhan menambahkan predikat lain bagi bangsa Israel. Predikat itu adalah tegar tengkuk atau keras kepala. Tegar tengkuk adalah sifat karakter keras kepala, susah menurut, dan pada akhirnya susah untuk diubah. Tegar tengkuk Israel itu atau keras kepalanya Israel itu terlihat sekali dalam bacaan kita hari ini, Hakim-Hakim 2. Dan makin jelas lagi kalau kita melanjutkan bacaan dari ayat 17 sampai dengan ayat 23. Diceritakan dalam perikop bacaan kita tadi bahwa sebelum Yosua mati, Yosua melepaskan bangsa Israel untuk pergi ke tanah milik pusakanya masing-masing yang sudah dibagikan kepada mereka. Dan selama Yosua masih hidup, juga tua-tua yang hidup pada saat itu, angkatan yang lebih tua dari Yosua yang masih ada, angkatan yang telah melihat bagaimana perbuatan Tuhan yang besar bagi Israel masih ada. Bangsa itu di tanah masing-masing, di milik pusaka mereka masing-masing, mereka beribadah kepada Tuhan dengan taat dan setia. Tetapi setelah Yosua mati, setelah angkatan tua-tua itu mati dan kemudian bangkitlah angkatan yang baru, angkatan yang muda, yang tidak pernah mengenal Tuhan dan tidak pernah melihat perbuatan Tuhan yang besar yang Tuhan lakukan bagi bangsa Israel. Mulailah angkatan ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka beribadah, menyembah ilah-ilah, menyembah Baal-Baal, mereka menyembah juga Ashtoreth. Itu disebutkan di ayat 11 sampai 13. Jadi setelah Yosua mati, setelah angkatan tua-tua yang selama ini membuat mereka hidup beribadah, ketika angkatan yang baru tidak lagi terjadi seperti itu. Dan akibatnya tentu saja bisa dipastikan Tuhan murka. Dan murka Tuhan itu dinyatakan Tuhan, ditunjukkan oleh Tuhan dengan cara hukuman. Hukumannya adalah bahwa Tuhan membiarkan Israel itu dirampok. Kita baca di ayat 14 sampai 15. Tuhan membiarkan Israel dijual kepada musuh. Tuhan membiarkan Israel kalah. Dan setiap kali mereka maju berperang menghadapi bangsa-bangsa lain, maka Tuhan akan mendatangkan malapetaka bagi Israel, sehingga mereka akan menjadi sangat terdesak. Tapi yang menarik saudara-saudara, betapa kasih Tuhan itu luar biasa. Kalau kita baca di ayat 16, sekalipun Tuhan murka, tapi Tuhan membangkitkan seorang pemimpin. Tuhan membangkitkan, Tuhan memilih hakim dari antara bangsa Israel untuk menjadi pemimpin yang menyelamatkan bangsa itu dari musuh. Tuhan mengangkat hakim yang adalah orang-orang yang disertai, orang-orang yang dipilih dan diberkati oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangan musuh. Karena apa? Karena biar bagaimanapun Tuhan kasihan, Tuhan masih sayang, Tuhan sedih juga mendengar rintihan orang Israel ketika mereka terdesak dan ditindas musuh. Tapi ini yang kalau kita baca di ayat 17 sampai 23 selanjutnya saudara-saudara, kita lihat betapa pengalaman tertindas, pengalaman menderita tidak membuat Israel itu menjadi jerah. Tidak membuat Israel berubah menjadi bangsa yang lebih taat, menjadi bangsa yang lebih setia. Karena nyatanya apa? Ayat 17 bacaan kita bilang, pasal 2 ini bilang, tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Ada hakimnya saja mereka tidak taat. Mereka tidak menghiraukan. Mereka tetap saja mengikuti dan menyembah Allah lain. Dan di ayat 19, ketika hakim itu mati,
Israel kembali lagi berbuat jahat, bahkan jauh lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Mereka mengikuti Allah lain, mereka beribadah kepada Allah lain, sujud menyembah, dan setiap perbuatan mereka tidak berhenti. Dalam setiap perbuatan mereka, mereka tidak berhenti untuk melakukan apa yang jahat. Oleh karena itu, murka Tuhan bangkit lagi terhadap mereka. Dan cara Tuhan menghukum adalah bahwa setelah Yosua mati, Tuhan membiarkan, kalau kita baca di ayat 21 sampai 22, Tuhan membiarkan bangsa-bangsa yang masih tertinggal di tanah Kanaan untuk tetap hidup. Mereka akan menjadi bangsa yang Tuhan pakai untuk mencobai Israel, apakah umat itu taat atau tidak taat kepada Tuhan. Dan pola ini, saudara-saudara, kalau kita membaca kitab Hakim-Hakim ini, pola ini adalah pola yang berulang dan berulang terus. Mulai dari hakim yang pertama, Hakim Otniel, sampai hakim yang terakhir, Simson. Jadi, singkatnya begini, saudara-saudara, sebenarnya Hakim-Hakim 2 bacaan kita ini, dia adalah semacam sebuah pengantar kepada kitab Hakim-Hakim yang menjelaskan dinamika kitab ini, bahwa Israel meninggalkan Tuhan, lalu dihukum Tuhan, menderita, kemudian Tuhan bangkitkan seorang hakim, dibebaskan, tapi kemudian setelah hakim itu mati, Israel kembali berbuat kejahatan. Sebuah pola yang memperlihatkan kepada kita betapa tegar tengkuknya Israel, betapa keras kepalanya umat itu. Bahkan dengan cara Tuhan mendidik yang begitu keras, yaitu lewat hukuman, tetap saja tidak membuat mereka berubah, karena pada dasarnya mereka keras kepala, mereka tegar tengkuk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bila kita memperhatikan baik-baik bacaan ini, maka kitab Hakim-Hakim ini sebenarnya tidak memperlihatkan kepada kita secara gamblang gitu ya, secara langsung bahwa angkatan yang muncul kemudian, yang bangkit kemudian ini menjadi angkatan yang jahat, oleh karena Yosua dan tua-tua, atau angkatan Yosua dan tua-tua sebelumnya tidak mendidik mereka. Angkatan yang baru ini jahat bukan karena Yosua dan tua-tua tidak berhasil mendidik mereka atau tidak pernah memberi teladan hidup yang baik dan benar kepada mereka. Buktinya apa? Tadi kita baca di ayat yang ke-7. Bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua. Jadi artinya Yosua dan para tua-tua memberi teladan tentang hidup beribadah kepada Tuhan, memberi teladan tentang ketaatan dan kesetiaan. Jadi angkatan yang jahat ini, umat Israel yang muncul kemudian, yang bangkit kemudian ini, mereka melakukan yang jahat memang karena seperti yang predikat Tuhan beri kepada mereka, karena mereka ini tegar tengkuk, karena mereka ini keras kepala. Buktinya apa? Yang disampaikan tadi dalam bacaan kita. Ada pemimpin, mereka taat. Begitu pemimpinnya tidak ada lagi, mereka tidak lagi taat, mereka bandel lagi, berbuat jahat lagi. Dengan kata lain, jemaat Tuhan, ketaatan umat Israel itu hanya ada ketika pemimpinnya ada. Ketaatan dan kesetiaan Israel kepada Tuhan sesungguhnya adalah ketaatan karena ada pemimpin. Bukan ketaatan karena takut akan Tuhan. Nah, apa bedanya? Apa bedanya takut pada pemimpin dengan takut kepada pemimpin karena taat kepada pemimpin karena takut akan Tuhan? Bedanya ya seperti yang kita baca ini. Kalau takut hanya kepada pemimpin, bukan kepada Tuhan, maka ketika pemimpin ada, takut, taat. Lalu ketika pemimpin tidak ada, hilanglah ketaatan itu. Tapi kalau seseorang takut akan Tuhan, maka ada atau tidak ada seorang pemimpin pun yang memberikan pengajaran, didikan, dan teladan, maka orang itu pasti akan tetap taat dan setia dalam perilaku hidup mereka yang ditunjukkan bagi Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, itulah juga yang bisa terjadi pada kita. Yang bisa saja
entah sadar atau tidak, kita lakukan dalam kehidupan kita. Bila kita seperti umat Israel, maksudnya kita ini orang-orang yang tegar tengkuk, kita ini orang-orang yang keras kepala, maka seperti apapun seorang pemimpin memberikan didikannya, memberikan teladan hidupnya yang baik, tapi kalau kita memang menjadi orang yang tegar tengkuk, maka semua didikan, semua teladan hidup itu percuma saja. Tidak akan membuat kita berubah, tidak akan membuat kita menjadi umat yang taat, menjadi orang yang lebih baik dan lebih benar. Misalnya begini, kalau seorang anak memang sudah dasarnya keras kepala, gitu, maka orang tua mau kasih nasihat apapun akan sulit juga untuk diterima. Karena itu saudara-saudara, kuncinya atau apa yang penting yang untuk kita perhatikan adalah apakah kita mau mengalami perubahan hati atau tidak. Karena tegar tengkuk atau keras kepalanya kita itu hanya bisa diubah, tentu pertama-tama oleh Roh Kudus, oleh Tuhan sendiri, tapi kemudian juga ditentukan oleh apakah kita ini mau berubah, mau melakukan perubahan, pembaharuan hati atau tidak. Kalau kita tidak mau berubah, kalau kita tidak mau mengalami perubahan hati, maka didikan seperti apapun, pengajaran seperti apapun, teladan hidup yang baik dari pemimpin-pemimpin kita yang bagus sekalipun, semuanya itu tidak akan berdampak apa-apa bagi kita. Semuanya menjadi percuma. Kita punya pemimpin yang baik, tapi kalau dasarnya kita memang keras kepala, kita tidak akan pernah taat. Mungkin kita taat, tapi cuma sebentar. Kita taat ketika pemimpin itu ada, sama seperti Israel. Tapi setelah pemimpinnya tidak ada, kembali lagi kita melakukan apa yang jahat. Atau seperti Israel, taatnya itu ketika nanti ada pemimpin dan ketika sudah mengalami hukuman Tuhan. Tapi setelah lewat itu semua, kembali lagi melakukan yang jahat. Dan tegar tengkuk atau keras kepala inilah saudara-saudara yang harus kita waspadai. Israel ketika mereka telah menetap di Kanaan, mereka harus mewaspadai sifat atau karakter keras kepala ini. Karakter tegar tengkuk ini. Mereka harus berupaya untuk mengubahnya. Karena kalau kita baca di ayat 21 sampai 23, Tuhan membiarkan masih ada bangsa-bangsa yang Tuhan biarkan hidup di Kanaan, karena Tuhan akan pakai mereka untuk mencobai menguji Israel apakah Israel itu menjadi umat yang taat atau tidak kepada Tuhan. Begitu juga dengan kita sekarang ini. Keras kepala dan tegar tengkuk kita itulah yang harus kita waspadai dan yang harus kita ubah. Karena saat ini pun kita berada di tengah-tengah banyak godaan, banyak ujian, banyak cobaan, banyak ilah zaman sekarang. Zaman sekarang ini bukan bangsa-bangsa lain yang Tuhan pakai untuk menguji kita. Tapi ilah-ilah zaman modern, apa saja? Konsumerisme, hedonisme, materialisme, individualisme, bahkan teknologi pun menjadi cobaan, bisa menjadi godaan, bisa menjadi ilah zaman sekarang bagi kita. Yang Tuhan pakai untuk melihat kita ini lebih taat pada individualismenya kah, pada teknologi kah, atau kepada Tuhan? Lebih mencari teknologi atau mencari Tuhan? Seperti anak-anak muda zaman sekarang, anak-anak remaja zaman sekarang, yang hidup sepertinya tidak bisa terlepas dari gadget, tidak bisa terlepas dari handphone. Segala sesuatu harus ada handphone, harus ada gadget. Tanpa itu tidak mau bikin yang lain, tidak mau ibadah. Bahkan dalam ibadah pun, yang utama fokusnya adalah gadget. Kalau kita menjadi orang yang tegar tengkuk dan tidak mewaspadai ini, tidak mau diubah oleh Tuhan, tidak mau berubah, maka didikan seperti apapun
teladan hidup seperti apapun, nasihat yang bagus dan indah seperti apapun, tidak akan mengubah kita menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Itu hal yang pertama yang kita renungkan. Hal yang kedua, saudara-saudara, yang kita renungkan juga adalah bahwa terlepas dari apakah kita hakim-hakim ini mau menyalahkan, tidak mempersalahkan Yosua dan para tua-tua angkatan sebelumnya, tetapi kita juga bisa melihat betapa penting bagi setiap pemimpin untuk memberikan pengaruh yang baik, memberi didikan dan teladan yang baik. Jadi misalnya begini, sekalipun karakter pribadi seorang anak itu adalah karakter yang menentukan dirinya mau jadi apa ke depan, mau bagaimana dia ke depan, tetapi tidak berarti bahwa orang tua sebagai pemimpinnya lalu tidak mendidiknya sama sekali. Jadi contoh begini, kalau seorang anak memang sudah bandel, lalu orang tuanya bilang, ya udahlah biarin aja. Toh dia memang sudah bandel, mau diajar kayak apa juga nggak bisa. Ya udah, nggak usah diajar-ajarin lagi. Jadi kalau dia bikin salah, biarin aja, nggak usah ditegur lagi. Itu salah. Sekalipun karakter sebuah jemaat memang dari sononya misalnya begitu ya, dari sananya sudah karakter sebuah jemaat adalah yang paling menentukan, tetapi tidak berarti bahwa seorang pendeta, pemimpin jemaat, atau juga presbiter sebagai pemimpin jemaat lalu tidak memberikan teladan hidup yang baik. Ya sudah, memang jemaatnya dasarnya keras kepala, ya sudah, biarin saja, tidak bisa. Atau di sekolah, di kelas, seorang murid yang bandel tidak berarti lalu gurunya tidak pernah mendidik dia untuk mendidik dan mengajarkan yang baik atau memberi teladan yang baik. Sekalipun karakter seseorang itu paling menentukan, tetapi pengaruh seorang pemimpin tetap perlu disampaikan. Didikan dan ajaran tetap perlu disampaikan. Dan itu tugas kita. Tugas kita sebagai presbiter, tugas kita sebagai orang tua, tugas kita sebagai pemimpin bagi orang-orang yang kita pimpin. Coba mari kita pikirkan, saudara-saudara. Seorang yang selalu dididik dan diajar, diberi teladan saja masih, kalau dia keras kepala, dia sulit diubah, maka apalagi kalau dia tidak pernah dididik, diajar, dan diberikan teladan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja, kita sebagai gereja, kita ini adalah Israel baru. Karenanya kita juga diberi status oleh Tuhan sebagai umat pilihan Allah. Kita ini adalah umat yang Tuhan Allah pilih untuk melaksanakan panggilan dan pengutusannya di tengah-tengah dunia. Itu berarti Tuhan menghendaki kita juga menjadi umat yang taat dan setia kepada Tuhan, yang punya karakter pribadi yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menjaga hati kita, yang selalu mau diubah dan dibentuk agar kita menjadi orang-orang yang selalu taat dan setia kepada Tuhan. Bukan jadi orang Kristen yang taat dan setianya musiman. Tunggu nanti ada pemimpin taat, tunggu nanti lagi susah taat karena berteriak minta tolong, tapi nanti begitu senang, begitu pemimpin tidak ada, umat lagi bandelnya. Mari kita lakukan apa yang Rasul Paulus katakan dalam Roma 12 ayat 2, yaitu supaya kita selalu berubah dalam pembaharuan budi kita, supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang berkenan kepada Allah, yang baik dan yang sempurna. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.